Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Inna asdaqal hadithi kitabullah, khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah ikhwani wa fatihillah, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari membaca kitab Khulasah Ta'dhimil Ilm, ringkasan dari Ta'dhim al-Ilm karya Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah taala. Dan kita telah masuk di prinsip yang kedua atau al-ma'qid al-thani, seputar masalah keikhlasan. Baik, hanya kemarin belum selesai kita bahas ya masalah keikhlasan yang sudah kita terangkan itu. Baru sebagian pembahasan yang diterangkan oleh Syekh di sini ya. Yaitu apa itu ikhlas? Ikhlas itu kan seorang dia bersihkan hatinya dari keinginan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga sebagian ulama ada yang membahasakan dengan dia mencari wajah Allah Subhanahu wa taala atau negeri akhirat. Ya, mencari wajah Allah dan mengharap negeri akhirat. Akhir dari ciri seorang yang ikhlas pada seluruh amalan yang dia amalkan, termasuk di sini dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sudah diterangkan dari beberapa dalil dalam masalah ini ya. Nah, beliau bawakan dua dalil. Ada ayat Al-Quranul Karim di surah Al-Baqarah, di surah Al-Bayyinah, dan juga sudah dibawakan hadis dari riwayat Al-Bukhari Muslim dari Umar tentang masalah niat itu kan. Baik. Dan juga sudah diterangkan dari keutamaan ikhlas ini. Siapa yang tahu dari keutamaan ikhlas? Pertama apa? Mari kita terangkan, ada 4 keutamaan ikhlas. Sebentar. 4 keutamaan ikhlas sudah dibahas. Kan. Sebab diterimanya amalan seorang hamba. Itu kan ayatnya sudah dibaca. Ama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa. Itu kan syarat diterimanya amalan. Kemudian yang kedua apa lagi dari keutamaan keikhlasan? Ya, ikhlas ini dari sebab besar atau kecilnya pahala di sisi Allah untuk hamba itu kan. Nah, yang ketiga, ya sebab terangkatnya derajat. Itu dipetik dari perkataan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kemudian juga yang keempat, ya sebab keselamatan dari godaan syaitan. Nah, itu kan sudah kita baca dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan dia dari kejelekan dan kekejian. Sesungguhnya dia dari hamba-hamba kami yang diberi keikhlasan. Nah, dan iblis sudah diterangkan ya, tidak akan bisa mengganggu atau menggoda
menyesatkan hamba-hamba Allah yang diberi keikhlasan. Maka miliki keikhlasan ini dalam seluruh dari amalan soleh yang kita amalkan. Baik. Terkhusus di sini masalah mempelajari, terkhusus dalam masalah mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan seorang itu sudah diterangkan ya, dia akan mendapatkan ilmu ya, sesuai dengan kadar keikhlasannya. Ya. Semakin dia ikhlas dalam belajar dari niat-niat yang sudah diterangkan ya, maka akan semakin baik ilmu yang dia akan dapatkan. Baik. Dan juga sudah diterangkan dari 4 cara ya, atau usul keikhlasan. Ya. Jadi keikhlasan akan tegak dalam mempelajari ilmu agama dengan 4 pondasi. Ya. Sudah kita bahas ya. Apa itu? Yang pertama apa? Ya, dia niatkan untuk mengangkat kejahilan dari dirinya. Yang kedua, ya niatkan untuk ya mengangkat kejahilan dari orang lain. Kalau bahasa lainnya diajarkan ilmu itu kan. Nah, itu niat-niat dijaga dalam belajar. Kemudian yang ketiga, ya niatkan untuk menghidupkan ilmu itu dan menjaganya. Nah, dia sebarkan di tengah manusia. Kemudian yang keempat, ya, dia niatkan dalam belajarnya agar dia bisa beramal dengan ilmu yang dia pelajari. Baik. Tapi sekarang kita masuk di pembahasan yang terakhir di sini dari uraian keikhlasan tentang kekhawatiran para as-salaf ya, akan hilangnya keikhlasan dalam hati. Baik. Ini beliau bawakan di sini beberapa dari kalam para ulama as-salaf ya. Kata beliau rahimahullah atau kata beliau hafizahullah taala, "Walau qad kana as-salafu rahimahumullah yakhafuna fawatal ikhlasi fi talabihimul ilm wa yatawarra'una an iddi'aihi la annahum lam yuhaqqiqu fi qulubihim." Kata Syekh ya, dan sungguh para as-salaf itu rahimahumullah, mereka khawatir dari hilangnya keikhlasan dalam hati-hati mereka dalam mempelajari ilmu agama ini. Dan mereka tidak merekomendasi dirinya ya, misalnya telah mendapatkan keikhlasan. Dan tidak mengaku begitu ya, punya keikhlasan. Hanya kata beliau, bukan berarti mereka tidak mentahqiq keikhlasan tersebut dalam hatinya. Ya, mereka berusaha untuk ikhlas. Ya, hanya dalam masalah pengakuan itu tidak boleh ya, seorang dia telah akui dirinya telah ikhlas dalam belajar. Nah, karena itu tidak bisa kita ukur ya. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Tapi kan sudah diterangkan jalan-jalan keikhlasan itu yang kita sudah kita bahas ya. Ada 4 cara kan. Kemudian ada cara yang kelima juga yang sudah diterangkan. Karena ilmu ini kan ibadah, maka dia niatkan dengannya untuk mencari wajah Allah. Itu sebenarnya tadi dari bahasa keikhlasan juga ya. Dari mana keikhlasan yang sudah diterangkan. Dia niatkan dengannya untuk mencari wajah Allah dan negeri akhirat. Nah, baik. Itu dipadukan semua ya. Nah, walaupun sebagian ulama juga ada yang menambah dari maksud-maksud yang baik dalam belajar, itu agar dia menerangi hatinya dengan ilmu itu. Dia bisa menerangi hatinya dengan ilmu agama yang dia pelajari. Baik.
Insyaallah di buku-buku yang lain akan diterangkan ya dari niat-niat yang lain lagi seputar masalah mempelajari ilmu agama ini. Baik. Jadi dari kekhawatiran para salaf ya akan hilangnya keikhlasan dalam hati mereka, dan mereka tidak ngaku-ngaku begitu ya telah ikhlas dalam belajar. Ya, hanya bukan berarti juga mereka tidak mentahqiq keikhlasan tersebut. Ya, bukan berarti mereka tidak mentahqiq keikhlasan itu. Bahkan mereka adalah orang-orang yang ikhlas. Ya, dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang paling ikhlas dalam mempelajari ilmu agama. Hanya mereka tidak mengaku dirinya punya keikhlasan. Baik, di sini beliau bawakan beberapa dari perkataan para ulama salaf. Di antaranya dari perkataan Imam Malik rahimahullah taala. Imam Ahmad ya, bukan Imam Malik, Imam Ahmad. Baik. Kata beliau hafizahullah taala, su'ila al-Imam Ahmad, hal talabta al-ilma lillahi? Faqala lillahi aziz. Walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuhu. Ya. Ditanya Imam Ahmad rahimahullah taala, apakah engkau mempelajari ilmu karena Allah? Ya. Kata beliau, lillahi aziz. Karena Allah itu berat. Ya. Tapi kata beliau, walakinnahu syai'un hubiba ilayya fatalabtuhu. Akan tetapi ilmu itu adalah sesuatu yang dibuat cinta kepadaku, maka aku menuntutnya, mempelajarinya. Jadi seperti itu awalnya seorang ya. Kadang ketika dia ingin mempelajari ilmu agama, ya, dari ciri hidayah, ya, dia dibuat cinta oleh Allah untuk ilmu itu, kepada ilmu ya. Nah, setelah dia cinta, maka dia akan menjadi orang-orang yang mendengarkan ilmu. Ya, setelah dia menjadi orang-orang yang mendengarkan ilmu, ya, maka dia akan semakin serius dalam belajar. Dan kalau dia semakin serius belajar, dan nanti ujungnya dia akan menjadi seorang yang alim. Menjadi seorang yang alim. Itu 4 tingkatan ya manusia dalam ilmu. Yang paling tingginya kan dia seorang yang alim, 1. Di bawahnya adalah orang yang muta'allim, yang sedang belajar. Ya, mereka adalah seorang pelajar. Ya, orang-orang yang dikatakan pelajar atau yang sedang mempelajari ilmu agama. Tapi bukan berarti orang yang alim tidak belajar ya. Orang alim juga mereka ya, juga mempelajari ilmu agama. Nah, juga bersamaan dengan ya, mereka seorang yang alim, ya, mereka juga orang yang mempelajari ilmu agama. Ya. Dari orang-orang yang mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala sambil mereka mengajar. Ya, tingkatan yang kedua tadi seorang yang muta'allim, yang sedang belajar, yang serius mempelajari ilmu ya. Baik. Kemudian yang ketiga yang di bawahnya lagi ya, yaitu orang-orang yang mendengarkan ilmu, mustami'. Ya. Mungkin dia tidak serius belajar ya, hanya sekedar pendengar setia. Itu pun sudah bagus daripada dia tidak belajar kan. Ya. Dan yang keempat tadi orang yang cinta kepada ilmu. Dan jangan jadi orang yang kelima. Ya, orang yang kelima ini yang celaka ya. Yang dia tidak cinta kepada ilmu, tidak juga menjadi orang yang mendengarkan ilmu, tidak juga menjadi orang yang belajar dengan serius, apalagi menjadi seorang yang alim. Dipahami ya? Baik. Maka ini diterangkannya oleh Imam Ahmad rahimahullah taala. Ya. Beliau awalnya dibuat cinta dulu kepada ilmu itu. Kemudian naik bertahap. Dia mendengarkan ilmu. Ya. Kemudian dia mulai serius belajar.
dan akhirnya dia menjadi seorang yang alim. Dipahami ya? Itu tingkatan-tingkatannya ditempuh ketika mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa sekarang sudah azan? Ya, berikutnya kata beliau, hafizahullah taala, "Wa man daya al-ikhlas fa innahu atau fatathu wa man daya al-ikhlasa fatahu ilmun katsirun wa khairun wafirun." Ya, kata beliau hafizahullah taala, dan siapa saja yang menyia-nyiakan keikhlasan, maka akan luput darinya ilmu yang banyak dan kebaikan yang besar. Ya, kebaikan yang besar. Baik. Jadi dijaga keikhlasan ya dalam mempelajari ilmu agama. Yang sampai diluputkan. Karena kapan seorang luput dari keikhlasan ini, maka akan luput darinya ilmu yang banyak dan kebaikan yang besar, yang melimpah. Ya. Dan syaitan itu berusaha terus ya untuk menggoda manusia sampai ketika dia mempelajari ilmu agama. Dibisikkan niat-niat. Itu kan sudah kita singgung kemarin ya. Dibisikkan niat-niat yang keluar dari maksud yang baik ini. Ya, kadang dibisikkan niat dia belajar untuk mencari dunia. Itu tujuan utamanya. Ya. Dia belajar untuk mencari kedudukan. Dia belajar agar dia bisa dibilang seorang yang alim. Ya, ini dari maksud-maksud yang berbahaya ya. Yang nanti tidak akan diterima nanti amalannya ketika dia niatkan seperti itu. Dia belajar agar dia bisa menjadi tokoh di tengah manusia. Ya, itu dari niat-niat yang salah, yang berbahaya. Tidak ada manfaat dari ilmu yang dipelajari kalau niatnya seperti itu. Dipahami ya? Yang sudah diterangkan niat-niat yang baik dalam masalah ini. Ya. Kemudian kata beliau, hafizahullah taala, wa yanbaghi liqasidi as-salamati ayatafaqqada hadzal asla wa huwa al-ikhlasu fi umuri kulliha daqiqiha wa jaliliha wa sirriha wa alaniha. Ya, dan seharusnya seorang yang memaksudkan keselamatan, dia senantiasa memunculkan asal ini. Ya. Jadi kalau hilang dia cari lagi, dia hilang dia cari lagi. Itu keikhlasan seperti itu ya. Karena syaitan itu kan bermain di sini. Wa huwal ikhlas. Dan dia itu adalah keikhlasan pada segala perkara. Ya, pada perkara seluruhnya. Baik itu perkara yang halus ataupun yang jelas, yang rahasia ataupun yang terang-terangan. Dia senantiasa perbaiki keikhlasannya. Dan ingat, syaitan ini berusaha untuk menghilangkan keikhlasan dalam hati seorang hamba. Kalau dia tidak bisa hilangkan, dia palingkan niatnya kadang. Dia palingkan niatnya. Mungkin awal dia datang di majelis mungkin masih ikhlas. Tapi ketika dia sudah duduk di majelis, kadang bisa berubah niatnya ya. Nah, ini kalau kapan dia berubah atau dia berpindah ke niat yang lain, dia dia langsung sesegera mungkin mencarinya. Ya. Jangan dia biarkan hilang atau berpindah ke tempat yang lain, ke niat yang lain. Tapi dia segera mungkin untuk mencari dari keikhlasan itu dengan menghadirkan niat-niat yang sudah diterangkan tadi. Dipahami ya? Baik. Berikutnya kata beliau, wa yahmilu ala hadzal tafaqqudi syiddatu mu'alajati an-niyyah. Ya. Dan diikutkan dari masalah ini, ya, yaitu susahnya untuk mengobati niat ini. Ya.
Jadi ini dari hal yang jangan dipandang enteng ya. Masalah niat dalam mempelajari ilmu agama. Nah, beliau bawakan di sini perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Ya. Sufyan Ats-Tsauri dari ulama tabi'in ya, yang hidup di abad ketiga Hijriah atau di abad kedua Hijriah. Nah, wafat di tahun 161 Hijriah. Ya, namanya Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Ya, kunyanya Abu Abdullah. Ya, sama tadi dengan kunyah Imam Ahmad ya, Abu Abdullah juga. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, atau kata beliau hafizahullah, kata Syekh, qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ya, ma alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati li'annaha tataqallabu alayya. Kata beliau, ya, kata Sufyan Ats-Tsauri, ya, tidaklah aku mengobati sesuatu yang paling berat atasku dari niatku. Ya. Karena dia ini senantiasa berubah-ubah. Ya, senantiasa apa? Berubah-ubah atasku. Ya. Jadi niat kan tempatnya di hati ya. Niat tempatnya di mana? Di hati. Dan hati itu kan dikatakan bahasa Arabnya apa? Apa bahasa Arabnya hati? Qalbun. Ya, qalbun itu kan dari kata yang berbolak-balik. Ya, tidak tetap dia. Ya, jadi hati senantiasa seperti itu, berbolak-balik. Ya, jadi ketika dia bisa mengontrol hatinya dalam belajar, ini dari hal yang sangat dituntut di sini ya, yang dicari. Ya, ini diperhatikannya perkataan Sufyan Ats-Tsauri ini, rahimahullah taala, dari salah seorang tabi'in, itu pun sudah seperti ini modelnya, keadaannya seperti itu. Ya, beliau dari orang yang paling susah untuk mengobati apa? Niatnya, karena ini berubah-ubah. Ya, niat tersebut, dipahami ya. Nah, terakhir beliau bawakan di sini perkataan dari Sulaiman Al-Hashimi. Kata beliau, bal qala Sulaimanu Al-Hashimi rahimahullah, rubbama uhadditsu bi haditsin wahidin wali niyatun. Ya, fa idza ataitu ala ba'dihi taghayyarat niyyati. Fa idza al-haditsul wahidu yahtaju ila niyyat. Ya. Kata Sulaiman Al-Hashimi, ini Sulaiman bin Daud Al-Hashimi nama lengkapnya ya. Nah, dari Baghdad, Al-Baghdadi rahimahullah. Wafat di tahun 219 Hijriah. Sulaiman bin Daud Al-Hashimi Al-Baghdadi. Wafat di tahun 219 Hijriah. Dari ulama abad ketiga Hijriah ya. Kalau tingkatannya itu di bawah tabi'ut tabi'in. Ya, di bawah tabi'ut tabi'in. Nah, kata beliau, rubbama uhadditsu bi haditsin. Terkadang aku ya menceritakan suatu hadis bi haditsin wahid. Ya, suatu hadis. Dan aku memiliki niat. Ya, dan aku sudah memiliki apa? Niat yang baik. Ya. Fa idza ataitu ala ba'dihi, tapi ketika aku mendatangi pada sebagian hadis tadi itu, taghayyarat niyati, maka niatku berubah, nah, berpindah menjadi niat yang lain. Ya, fa idzal haditsul wahid yahtaju ila niyat, maka satu hadis itu perlu kepada banyak niat. Ya, ini bahasanya dengan bahasa niat, dengan lafaz jamak ya. Ya, satu hadis itu diperlukan padanya apa? Niat-niat yang banyak. Nah, dan ini kadang mereka rasakannya karena mereka memang punya niat dalam hati ya. Ya, jadi kapan dia hilang tuh niat, minimal kalau dia berubah, itu bisa terasa di sisi mereka ya.
dari para ulama as-salaf ini. Ya, beda kalau dia orang tidak punya niat. Dia hilang pun niatnya dia tidak akan cari. Gitu kan? Ini kebanyakan dari kita kadang. Orang-orang belakangan ya. Karena memang tidak punya niat yang bagus dalam belajar. Ya, ketika niat itu sudah hilang, dia tidak terasa. Ya, tapi kalau para ulama di masa dahulu, karena mereka ini saking perhatian pada niat, kapan dia berubah sedikit, bukan hilang ya, dia berubah sedikit, mereka sudah merasa seperti itu. Ya, dipahami ya. Nah, satu hadis saja itu dibutuhkan banyak niat, ya, untuk memperbaiki dari niat tadi itu. Nah, dipahami ya. Mungkin ketika dia baca hadis, awalnya mungkin ikhlas, ya, dengan yang sudah, dengan usul ikhlas yang sudah kita terangkan ya. Tapi ketika dia syarah hadis tersebut mungkin ini bisa berubah niatnya lagi kadang. Ya. Ketika dia terangkan mungkin nama-nama nama-nama rawinya misalnya kalau dia ingin bawakan sanadnya. Ketika dia bacakan nama sahabatnya, siapa riwayat hadis tersebut. Ya. Ini kadang bisa berubah lagi niat. Ketika dia terangkan mungkin faedah hadis, satu hadis misalnya banyak faedahnya. Ya, mungkin bisa berubah niatnya. Ya, mungkin orang akan puji dia dan seterusnya begitu ya. Banyak dari niat-niat yang muncul ya ketika seorang membaca satu hadis saja. Dipahami ya? Apalagi kalau dia baca banyak hadis. Ya. Dipahami dalam masalah ini. Maka satu hadis ini butuh ya, banyak niat ya. Diterangkan oleh para ulama. Baik. Jadi ini dari hal yang hendaknya diingat ya. Dengan ini selesai sudah pembahasan al-maqit yang kedua. Ya, sebenarnya banyak kalau kita lihat ya dari uraian ucapan para ulama salaf dalam masalah kekhawatiran mereka di sini ya, seputar masalah niat ini. Ya, ada mana perkataan yang bagus juga dari Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ya, beliau pernah berkata, saya bacakan makna perkataannya ya. Ya, beliau itu pernah berkata, saya berharap manusia itu belajar ilmu ini itu bukan karena saya yang mengajarinya. Ya, padahal dia yang mengajari ilmu itu kepada manusia ya di masa itu. Tapi beliau berkata di situ, saya berharap ya jangan mereka ini menjadi mengetahui ilmu itu karena saya, bukan. Tapi karena yang lain saja. Karena yang lain. Ya. Jangan sampai ada satu huruf dari saya, begitu kata Syafi'i, yang mereka pelajari ya, sehingga mereka mengetahui ilmu itu. Jadi beliau anggap itu dirinya tidak ada apa-apanya. Padahal ini seorang imam ya, yang sangat terkenal dimaklumi dalam masalah ini ya. Ya, kalau bahasa ringkasnya itu ya, dia berharap mereka ini tahu ilmu agama bukan karena dia. Ya, bukan karena dia, tapi karena orang lain saja. Padahal ini mereka belajar sama dia ketika itu ya. Hanya bahasanya seperti itu, mereka jaga dari keikhlasannya dalam mengajarkan ilmu dan seterusnya. Dipahami ya? Baik. Jadi dari pembahasan, dari kesimpulan pembahasan yang kedua ini atau al-maqit yang kedua, di sini kita sudah terangkan ada beberapa pembahasannya yang sudah kita bahas. Ya. Apa itu makna keikhlasan? Yang kedua sudah diterangkan dalil dari keikhlasan itu. Banyak ayat-ayat sebenarnya yang lainnya kalau mau dibawa lagi dalam masalah ini. Ya, kita tidak meluas ya dalam masalah ini. Ada buku yang lain yang lebih meluas kalau ingin terangkan pembahasan seputar adab-adab dalam mempelajari ilmu agama ini. Kalian sudah diterangkan keutamaan ikhlas. Ya. Sudah berapa itu? Sudah 3 ya. 4. Tadi sudah diterangkan tentang usul niat yang baik. Ya. Dan yang kelima tadi bisa ditambah jadi kekhawatiran para as-salaf dari hilangnya niat di hati mereka. Baik. Ini dari pembahasan di al-maqit yang kedua.
Jadi sekarang kita masuk di Al-Maqit yang ketiga. Sedikitnya kita baca, walaupun ini panjang, kita baca separuh saja supaya bisa diselesaikan pada sesi yang berikutnya. Baik. Sekarang Al-Maqit yang ketiga. Ya, kata beliau, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, Al-Ma'qidu Tsalits. Prinsip yang ketiga atau simpul yang ketiga. Jam'u himmatin nafsi alaihi, yaitu mengumpulkan tekad kejiwaan di atasnya. So, di atas ilmu agama ini ya. Ya, kalau bahasa lainnya dia punya tekad yang kuat, ya, himmah yang kuat dalam mempelajari ilmu agama. Ya, inilah yang dibahasakan tadi di maqit yang kedua, as-sidq. Ya. Kan sudah kita baca kemarin ya dari perkataan Imam Ahmad ketika beliau ditanya dengan apa ketika ditanya beliau oleh muridnya ya yang bernama Abu Bakar Al-Marrudi rahimahullah ta'ala, ketika Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ditanya tentang as-sidq wal ikhlas, kata beliau, bihada irtafa'al qaum, dengannya kaum itu akan terangkat. Ikhlas kan sudah dibahas. As-sidq yang kita bahas sekarang nih, maqit yang ketiga ini ya. Kadang dibahasakan dengan bahasa seperti itu ya, as-sidq, dia jujur dalam mempelajari ilmu agama ya. Dia punya tekad yang kuat. Ya, di sini Syekh bahasakan jam'u himmatin nafsi alaihi. Ya. Dia mengumpulkan tekad kejiwaan di atasnya. Dipahami ya? Sekarang bagaimana seorang dia kumpulkan tekadnya dalam belajar akan diterangkan oleh Syekh di sini ya. Kata beliau, tujma'ul himmatu 'alal matlubi bitafaqqudi salasati umur. Ya. Kata beliau, himmah itu tekad akan terkumpul ya, pada perkara yang dicari ya, ketika dia terpenuhi padanya 3 perkara. Ketika terpenuhi padanya berapa? 3 perkara. Ini dipegang baik-baik ya. Kalau mau ingin punya himmah yang kuat, tekad yang kuat dalam mempelajari ilmu agama. Kata beliau, awwaluha al-khirsu ala ma yanfa'u. Ya. Famata wuffiqal 'abdu ya, famata wuffiqal 'abdu ila ma yanfa'uhu harasa alaihi. Ini yang pertama, yaitu dia punya semangat pada apa yang bermanfaat. Maka kapan seorang hamba diberi taufik ya, kepada apa yang bermanfaat untuknya, maka dia akan bersemangat. Maka dia akan apa? Bersemangat di atas perkara itu. Ya. Jadi kesimpulan yang pertama itu, agar tekad itu bisa terkumpul, yang pertama dia punya semangat dalam belajar. Ya. Jangan menjadi orang yang malas. Ya. Kapan dia malas, dia tidak akan dapat ilmu. Ya. Apalagi setengah-setengah. Ya. Kalau malas itu jelas dia setengah-setengah semangatnya. Ya, itu tidak akan dapat ilmu yang baik juga. Tapi dia harus punya semangat. Ya. Kemudian yang kedua kata beliau, thaniha ya, al-isti'anatu billahi azza wa jalla fi tahsilihi. Ya, memohon pertolongan kepada Allah azza wa jalla dalam tahsil. Ya, dalam mengumpulkan ilmu itu, dalam menghasilkan ilmu itu. Dimohon pertolongan kepada Allah dalam mengumpulkan atau menghasilkan ilmu itu. Jadi dia tidak patok saja pada semangatnya. Oh, saya bersemangat. Ya, kapan dia tidak mohon pertolongan kepada Allah, maka dia akan menjadi orang yang takabur. Ya. Dia akan menjadi orang yang apa? Yang takabur. Tapi dia mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar hilang ketakaburannya. Ketika dia bertawakal, memohon isti'anah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang ketiga, ya, untuk mengumpulkan himmah ini, kata beliau, thalithuha adamul ajzi an bulughi al-bughyati minhu. Ya. Itu dia tidak merasa lemah. Nah, dari mencapai cita-cita darinya. Jadi jangan merasa lemah ya ketika dia belajar. Jangan baru dapat cobaan sedikit sudah merasa tidak mampu begitu ya. Kalau bahasa lainnya, saya kayaknya tidak bisa belajar ini, terlalu susah pelajarannya. Ya, jangan seperti itu. Jangan baru awal belajar dia sudah berpikir susah. Akhirnya susah betul dia belajar. Tapi kalau dia pikirannya mudah, ilmu itu pasti akan dimudahkan oleh Allah, maka dia akan jalani dengan mudah juga. Ya, dipahami ya. Ini pada tahap-tahap dalam mempelajari ilmu agama ya. Jangan pikirannya sudah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bisa belajar karena susah. Tapi dia hendaknya punya himmah yang kuat. Ya. Dia berniat dalam hatinya itu, ya, dia bayangkan dalam hatinya ilmu itu adalah hal yang mudah, adalah hal yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia punya semangat, kemudian dia memohon pertolongan kepada Allah, dan yang ketiga tadi dia tidak merasa lemah. Ya. Mungkin badannya mampu ya, kadang ada orang begitu kita lihat, mampu dia sebenarnya belajar, tapi hatinya itu malas sekali. Ya, tidak mau dia berpikir sedikit. Ya, tidak mau susah sedikit. Ya, padahal itu kan untuk kebaikan dirinya juga, bukan kebaikan orang lain. Dipahami ya? Baik. Makanya dari 3 perkara ya, beliau nanti akan terangkan dalilnya di sini ya. Beliau bawakan dalilnya, saya baca sedikit lagi dalilnya. Kata beliau, ya, wa qad jumi'at hadhihi al-umur ats-tsalatsa fil hadits alladhi rawahu Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ikhris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. Nah, ternyata 3 perkara tadi itu digabungkan dalam hadis yang dibacakan di sini ya. Dan telah dikumpulkan ya 3 perkara ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Terus Nabi SAW bersabda, ikhris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. Bersemangatlah kamu, kata Nabi, pada apa yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, dan memohon pertolonganlah kepada Allah. Jangan semangat saja ya, tapi mohon senantiasa pertolongan kepada Allah agar dibantu. Ya. Wala ta'jaz, dan jangan merasa lemah. Dan jangan merasa lemah. Ini 3 perkara diterangkan dalam hadis. Ya, tadi ya. Ya, ketika 3 perkara sudah terkumpul, maka akan lahir tadi himmah yang kuat. Ya. Semangat, ya, memohon pertolongan kepada Allah dan tidak merasa lemah. Ini dari 3 perkara yang akan memunculkan himmah yang kuat, tekad, kejiwaan, ya, yang kuat dalam mempelajari ilmu agama. Jadi orang-orang yang belajar itu mereka punya jiwa yang bagus, ya, punya jiwa yang bagus. Dipahami ya? Itu dari ciri orang yang mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, nanti berikutnya beliau bawakan seperti biasa, beliau akan bawakan dari perkataan para a'immah, ya, para ulama dalam masalah ini seputar besarnya himmah dalam masalah ini ya. Akan kita baca nanti insyaallah taala di sesi berikutnya. Baik. Jadi ini baru satu masalah yang kita bahasnya di makit yang ketiga ini, seputar cara atau jalan-jalan untuk meraih himmah yang kuat. Ya, tekad, kejiwaan yang kuat dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya kira itu dulu ya. Ada yang kurang jelas? Silakan dulu. Satu aja.
Baik, kemarin ada yang bertanya masalah Abu Bakar Al-Marudhi ya. Namanya itu Ahmad bin Muhammad ya, bin Al-Hajjaj. Ini dari murid Imam Ahmad rahimahullah taala ya. Namanya Ahmad bin Muhammad ibn Al-Hajjaj. Ya, wafat di tahun 275 Hijriah. Nah. Baik. Ya, sekarang mungkin sudah masuk waktu ya. Kita akhiri majelisnya. Insyaallah Al-Maqit yang ketiga kita selesaikan di sesi berikutnya. Nah, kita akhiri majelis. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Nah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.